Ada satu pertanyaan kecil yang menggelitik bagi saya. Sebetulnya iblis itu tempat kediaman asalnya itu di mana? Lalu pertanyaan berikutnya, nanti juga iblis tempat kediaman akhirnya di mana? Kan gitu. Di mana tempat kediaman awalnya iblis? Di surga ya. Jadi ternyata iblis itu dulu penduduk surga. Kata siapa? Ya kata Quran. Kan di Quran itu surat Al-Hijr itu ayat 34 Allah mengatakan, qala, Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha, keluarlah daripadanya. Nah, di dalam terjemahan Departemen Agama, nya itu adalah surga. Keluarlah daripadanya. Berarti keluar dari mana? Keluarlah dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Mungkin kita selama ini kan begitu dengar kata iblis itu yang terpikir oleh kita itu neraka saja kan. Iblis itu pokoknya penduduk neraka gitu kan. Padahal dulu ya, setelah Allah menciptakan manusia dan setelah sempurna penciptaan manusia, itu kan saat itu iblis dan malaikat itu disuruh bersujud kan pada manusia yang telah selesai diciptakan oleh Allah itu. Nah saat itu malaikat mau kan sujud. Yang tidak mau sujud siapa? Iblis. Gara-gara gak mau sujud, kemudian iblis itu diusirkan oleh Allah. Dari mana itu? Dari surga. Cuman karena ini kan selama ini kita belajar agama itu kan parsial. Begitu dengar kata iblis itu, yang terpikir oleh kita itu adalah makhluk yang begitu luar biasa, jahatnya gitu kan. Kalau dengar kata manusia, oh itu makhluk yang dimuliakan Allah kan gitu. Kalau dengar kata malaikat, oh itu makhluk yang ya tidak pernah berbuat dosa gitu kan, karena tidak punya nafsu katanya malaikat. Betul nggak? Nah, padahal sebetulnya malaikat dan iblis itu include di dalam diri manusia. Ini yang kemudian dipahami secara parsial, dan itu yang kemudian menjadi sangat berbahaya. Kalau kita dengar kata iblis, yang terpikir oleh kita adalah makhluk yang terkutuk, ya kan? Makhluk yang tersesat kan gitu. Sejauh-jauhnya sesat ya iblis kan gitu. Betul? Oke. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk berpikir jernih, tetapi berpikir berdasarkan Quran. Semoga kita terhindar dari pikiran-pikiran kotor, apalagi pikiran-pikiran yang dilandasi oleh hawa nafsu. Saya ingin semuanya membuka dulu Quran surat Ibrahim sebelum saya lanjutkan. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14, itu sebelum Quran surat Al-Hijr. Ya. Sudah ketemu? Ya. Tolong dilihat surat Ibrahim ayat yang ketiga. Saya ingin bacakan dari ayat yang kedua, walaupun tekanannya itu ada di ayat yang ketiga. Tolong dibaca dengan jujur membacanya, dengan hati yang ikhlas, yang tulus, supaya kita mendapatkan hidayah. Ayat yang kedua, ya, lillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi yang di langit dan di bumi kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Kita ada di mana?
ada di bumi kan. Nah, kalau yang di langit dan yang di bumi kepunyaan Allah dan kita ada di bumi, berarti kita juga kepunyaan Allah. Kalau kita juga kepunyaan Allah, lalu pantaskah kita merasa memiliki sesuatu yang ada di bumi ini? Tidak pantas kan? Tapi suka nggak merasa memiliki? Suka. Saking merasa memiliki itulah kita kemudian mencintainya, ya kan? Saking mencintai itulah kita sering menderita, terluka ketika sesuatu yang kita cintai harus pergi dari kita. Betul? Itu yang kemudian disebut sebagai keterikatan. Jadi sebetulnya penyebab utama penderitaan manusia itu ya keterikatan itu. Keterikatan itu sebetulnya bukan keadaan cuek, bukan. Bukan keadaan acuh tak acuh, bukan. Keterikatan itu sebetulnya bisa diartikan kita menjalani hidup dengan serius, mengerjakan apapun dengan serius, tetapi kita tidak pernah memikirkan hasil yang kita kerjakan. Karena keterikatan itu biasanya bukan di proses. Keterikatan itu biasanya adanya di hasil akhir. Sehingga sering mengganggu proses ketika kita melakukan pekerjaan. Itu sebabnya saya menafsirkan yang namanya kesuksesan itu bukan pada hasil akhir sebetulnya. Kesuksesan itu sebenarnya terletak pada kualitas proses. Jadi seseorang yang telah melakukan suatu proses dengan prosedur yang benar dan prosesnya itu cukup berkualitas, maka sebetulnya dia telah sukses. Walaupun pada titik akhir tidak mencapai yang dia ingin, tapi kan mencapai yang Allah ingin. Ya kan? Sebenarnya kesuksesan itu bukan sesuatu yang nyata kalau menurut saya. Kesuksesan itu adalah hayalan dan adanya di pikiran. Yang kenyataan itu ya yang diproses itu. Jadi kualitas proses itulah sebetulnya kesuksesan. Makanya saya sering mengatakan tidak usah selalu berorientasi untuk menjadi orang yang berhasil, tetapi berorientasi untuk menjadi orang yang bernilai. Nah, nilai kita itu adanya di proses. Sama seperti kita memandang kehidupan. Ketika orang ditanya berapa deposito Anda, kemudian dia jawab sekian triliun misalkan. Lalu sebagian orang mengatakan, oh Anda sukses karena telah mengumpulkan sejumlah uang yang begitu besar. Tapi ketika dia ditanya, pernahkah Anda berbagi dengan apa yang Anda dapat? Ternyata dia tidak berbagi, terus saja mengumpulkan. Sebetulnya dalam ukuran spiritual dia itu sebenarnya tidak sukses. Justru yang sukses itu yang hari ini tidak punya apa-apa, tetapi akibat apa-apa yang Allah berikan padanya telah dibagi oleh dia. Itu sebetulnya keberhasilan hidup. Karena dia telah menjadikan hidup ini begitu bernilai. Makanya kalau kita lihat para nabi, para suci ya, orang-orang yang telah luhur spiritualnya itu hampir dikabarkan tidak ada orang yang meninggalkan harta yang berlebihan. Tapi yang dia tinggalkan itu adalah nilai-nilai kehidupan yang luar biasa, yang abadi. Orang yang meninggalkan harta yang banyak itu ya 40 hari juga udah habis. Tapi orang yang menghadiahkan nilai-nilai kehidupan, tengoklah Nabi Muhammad gitu ya. Tengoklah, mohon maaf saya mengambil contoh yang lain, Bunda Teresa. Tengoklah misalkan yang lain ya Mahatma Gandhi misalkan. Bagi saya itu orang-orang yang luar biasa. Beliau telah melahirkan statement-statement yang begitu bernilai. Satu kalimat saja yang diluncurkan oleh orang suci begitu menenangkan ketika kita membacanya atau ketika kita mendapatkan kalimat itu. Bukankah itu merupakan suatu nilai? Dan nilai itu ternyata abadi, tidak pernah hancur ya oleh ruang dan waktu. Itu. Oleh karena itu maka sekarang ini tugas kita adalah bukan mengumpulkan berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi bagaimana kita menciptakan nilai-nilai kehidupan yang nilai itu menjadi abadi bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Sehingga hidup kita tidak berorientasi pada berapa banyak yang kita kumpulkan,
tetapi berapa banyak yang kita bisa bagikan. Berapa banyak yang membuat kita bahagia? Bukan. Tapi berapa banyak yang bisa membuat orang lain bahagia. Nah, ketika kita mengubah orientasi hidup kita itu, maka kita akan bisa melihat bahwa sesungguhnya nilai kehidupan itu bukan terletak berapa banyak uang dan pemberian Allah yang dibelanjakan untuk membahagiakan diri kita, tetapi berapa banyak yang bisa dibelanjakan untuk membahagiakan orang lain. Bukan berapa kali kita tersenyum, tetapi berapa banyak orang yang bisa disenyumkan dengan tindakan kita. Itu yang dikatakan di dalam hadis, sebaik-baik manusia yang berguna bagi orang lain. Saya sebetulnya tidak bermaksud membahas ayat ini terlalu berlebihan. Kalimat yang pertama ini, kalimat lillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ar, ini bukan kalimat yang mau kita bahas pagi ini. Tapi karena kalimat ini muncul, jadi saya membahasnya sedikit. Tapi sebetulnya inti yang saya bahas itu adalah kalimat lanjutannya itu. Di situ ada kata-kata wa wailul lil kafirin. Wail itu kan sering diartikan neraka. Betul enggak? Sebenarnya tidak masalah kalau wail diterjemahkan neraka. Tetapi ada juga yang menerjemahkan wail itu adalah kehinaan, kecelakaan, itu sama saja. Toh kehinaan dan kecelakaan itu pada dasarnya identik dengan neraka. Nah, kalau kata neraka ini diekstrapolasi pada pemahaman yang lebih luas lagi, sebenarnya neraka itu yang selama ini diidentikan dengan nar, dengan api, pada hakikatnya sebenarnya neraka itu ya segala perwujudan yang buruk, segala perwujudan yang tidak menyenangkan, semua penderitaan, kesedihan, penyesalan yang berbau negatif itu sebetulnya bisa berkategori neraka. Makanya sesuatu yang masuk akal kalau wail itu diartikan juga sebagai neraka. Tapi sebetulnya wail itu adalah kecelakaan. Ketika kita baca Quran surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Itu diterjemahkan oleh Departemen Agama neraka wail untuk orang yang sholat. Tapi sebetulnya lebih pas, lebih universal sebetulnya kalau diartikan kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Apa sih kecelakaannya bagi orang yang sholat? Kok yang sholat celaka gitu? Celakanya itu ketika dia merasa sudah sholat. Kecelakanya itu ketika dia merasa sudah mengabdikan diri kepada Allah. Kecelakanya itu dia merasa dirinya sudah soleh, padahal sebenarnya dia belum sholat. Dia belum mengabdikan diri kepada Allah. Sholatnya itu hanya sibuk memikirkan yang dia tahu, yaitu urusan-urusan duniawinya. Itu yang menyebabkan dia celaka. Gitu. Sebenarnya di dunia juga kecelakaannya sudah kelihatan, apalagi kelak di akhirat. Nah, saya lebih pas, lebih senang mengartikan wa wailul lil kafirin, kecelakaan bagi orang-orang yang tertutup. Ya, tertutup penglihatan kolbunya. Kenapa? Ya. Min azabin syadid. Nah, di sini ada kata-kata karena siksaan yang sangat pedih. Nah, biasanya kalau dengar kata-kata siksaan yang sangat pedih, lalu pikiran kita kan neraka. Dan neraka itu katanya nanti kan gitu. Padahal sebetulnya kecelakaan itu sudah ada sekarang. Kecelakaan itu sudah ada sekarang. Yang wujudnya itu adalah penderitaan batin, penderitaan jiwa. Cuman penderitaan jiwa ini sekarang ini masih ada kompensasinya, karena dia masih mendapatkan seolah-olah kebahagiaan-kebahagiaan yang non jiwa, yang disebut dengan kebahagiaan dunia, kan gitu. Jadi di pergantian akhir tahun, ya dari tahun 2011 ke 2012, ya malam itu kan menjadi malam yang sangat luar biasa, sehingga setiap orang itu merayakannya dengan upacara-upacara yang pada dasarnya sebetulnya tidak menimbulkan nilai. Jadi semua kota kabupaten itu saya dengar menginvestasikan uang ratusan juta untuk melakukan suatu upacara, mengumpulkan masyarakat untuk hiburan di balai-balai kota. Ya, ada karaokean, ada bakar petasan, ada bakar kembang api, dan itu ternyata jumlahnya itu ratusan juta. Jadi kalau satu kota kabupaten saja kecil-kecilan
untuk acara itu 500 juta, itu kecilnya ya, kecilnya. Kalau saya baca di koran itu sampai miliaran. Ya. Itu di seluruh Indonesia berapa kota kabupaten yang pada saat yang sama membakar kembang api dan petasan untuk merayakan pergantian tahun, bukan muhasabah, bukan mengevaluasi diri apa yang kita lakukan tahun kemarin, tindakan apa yang kita ciptakan, kita imajinasikan untuk membangun tahun depan menjadi lebih baik. Subhanallah. Jadi kemarin di Jambi dan Padang itu berkumpul jemaah kita, semuanya di situ, dan juga dari berbagai elemen masyarakat. Saya memulai untuk wirid agung itu jam 10 malam, dan setelah jam 12, begitu pas jam 12 itu pas ketika membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya matikan lampu dan kemudian saya merasakan seperti ada sebuah sensasi yang luar biasa. Di saat di kiri kanan saya mendengar suara petasan dan kembang api yang bergemuruh seantero Sumatera Barat. Kemudian semua kita melantunkan kalimat yang indah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kemudian semua sajak muhasabah, dan saat itu semuanya menangis histeris karena ternyata di saat kita pasrah total kepada Allah, Allah membukakan pintu kolbu kita luar biasa, dan semua orang yang hadir di situ menyaksikan ruangan gelap itu penuh dengan bintang-bintang. Subhanallah. Kalau saya cerita itu merinding ya, karena itu setelah selesai acara kemudian mereka sharing semuanya dan luar biasa. Ya, saya bilang mudah-mudahan ya wirid kita ini menjadi pasak biar bumi ini tetap beredar stabil di tempatnya di saat semua orang melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi kestabilan bumi ini. Dan bumi ini kalau sudah tergelincir dari peredarannya ya itulah ya kehancuran. Jadi siksaan yang sangat pedih ini oleh orang-orang yang tertutup penglihatan batinnya itu tidak terasa. Karena gini logikanya, kita kan menjadi tidak nyaman dan tersiksa ketika lampu PLN mati karena kita sudah kenal lampu PLN nyala. Betul nggak? Jadi kalau tiap hari lampu di rumah kita nyala terus tiba-tiba mati, kan kemudian kita uring-uringan, betul nggak? Uring-uringan, tidak nyaman. Mau ngecas HP nggak bisa, ya kan? Mau nyalakan microwave nggak bisa, karena selama ini kan kita dimanjakan oleh listrik. Mau nyalakan TV nggak bisa, ya kan? Semua aktivitas di rumah mati. Padahal dulu juga kan kita asalnya tidak bergantung pada listrik. Menjadi tidak nyaman ketika kita mencoba untuk bergantung padanya. Tapi orang-orang yang sampai hari ini tidak mengenal listrik, mereka hidup nyaman-nyaman saja. Kita itu menjadi tidak nyaman karena sudah kenal listrik. Betul nggak? Jadi orang yang belum kenal listrik sebetulnya nyaman-nyaman saja. Nah, siksaan jiwa, siksaan batin, ketika seseorang masuk pada kegelapan yang luar biasa, itu terasa siksaan itu, menyesakan. Saat dimana kita sudah mengenal bagaimana nikmatnya ketika berada di alam yang terang benderang. Betul. Nah, tetapi mereka yang sampai hari ini tidak merasakan nyamannya di alam yang terang benderang, mereka gelap-gelapan tidak masalah. Padahal itu suatu siksaan sebetulnya. Nah, cuman siksaan itu dialihkan dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang bisa mereka ciptakan. Bakar kembang api, bakar itu, ya karaokean macam-macam. Saya tidak mengatakan karaokean salah. Tidak. Tetapi kalau misalkan sudah melampaui batas kan jadi ujungnya hura-hura kan gitu. Kemudian ayat berikutnya, tolong diperhatikan ya. Kenapa orang itu mendapatkan siksaan yang pedih? Kenapa orang yang tertutup itu mendapatkan siksaan yang pedih? Kemudian Allah mengatakan alladzina yastahibbunal hayatud dunya. Penyebab utamanya itu sebenarnya cuma satu, yaitu menyukai. Sebenarnya kalimat yang dipakai itu yastahibbu. Nah, yastahibbu itu sebenarnya mencintai.
Ini bukan sekedar menyukai ini, yaitu orang-orang yang lebih mencintai sebetulnya kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, ya. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Gitu. Nah, kalau kita baca kalimat yang berikutnya, wa yasudduna an sabilillah wa yabgunaha iwaja. Nah, yang berikutnya adalah menghalang-halangi jalan Allah dan menginginkan jalan Allah itu bengkok. Dan yang terakhir, ulaika fi dolalim ba'id, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Dolal itu sesat, ba'id itu artinya jauh. Kan gitu. Ba'id sudah jadi bahasa Sunda kan? Ba'id gitu ya. Bararaid kan gitu. Sudah jadi bahasa Sunda, itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu ba'id itu artinya jauhnya jauh banget gitu. Nah, sesat saja sudah bahaya, ini sesatnya tuh sejauh-jauhnya sesat. Jadi kalau kira-kira kalau sesat yang dekat tuh kayak gini, mau ke Miskatul Anwar tapi masih putar-putar di sekitar Bandung, itu sesat juga sih, cuman mending gitu, udah Bandung. Nah, ini mau ke Miskatul Anwar di Cimahi tapi masih putar-putarnya di ujung Pandang kira-kira. Atau masih putar-putarnya di sana di Afrika misalnya. Ini sudah ba'id ini, ba'id. Saya cuma ingin membedakan sesat yang biasa dengan sesat yang ba'id, sesat yang amat jauh. Nah, sekarang kita takar dulu diri kita. Kita takar diri kita. Ternyata di ayat ini dikatakan orang-orang yang mencintai kehidupan dunia lebih daripada kehidupan akhirat. Satu, itu saja sudah termasuk sesat yang sejauh-jauhnya sesat. Ya, kalau kita menakar semuanya, ayat ini diterapkan pada kehidupan kita, siapa di dunia yang tidak sesat? Kalau sesat itu salah satu cirinya adalah mencintai kehidupan dunia lebih daripada kehidupan akhirat, siapa di dunia yang tidak sesat? Betul nggak? Ini Quran. Salah satu ciri sesat yang sejauh-jauhnya sesat adalah orang yang mencintai kehidupan dunia melampaui kehidupan akhirat. Saking cintanya pada dunia, selama dia mendapatkan kebahagiaan jasmania, siksaan ruhaniyah yang azabin syadid nggak kerasa. Sebetulnya siksaan Allah pada wilayah ruhaniyah itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah mengenyam kehidupan ruhaniyah itu kayak apa nikmatnya. Ketika tidak mendapatkannya baru dia akan tersiksa. Yang belum mendapatkannya tidak merasa tersiksa. Makanya ya, ini bedanya antara orang yang tertutup dengan orang yang terbuka. Nah, apa sih maksudnya saya bahas ayat ini? Kan tadi kita sedang bicara setiap ada kata-kata sesat, apalagi sejauh-jauhnya sesat, neraka, macam-macam, selalu dikaitkan dengan iblis kan? Betul nggak? Nah, sekarang saya mau tanya, sebenarnya iblis itu sebenarnya siapa? Dulu pernah di surga kok. Betul nggak? Cuman gara-gara memperkarakan, waktu ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak mau nyembah Adam? Iblis bilang, karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Bagi iblis, tanah dan api sesuatu yang berbeda. Menjadi berbeda karena yang dia lihat itu sesuatu yang bersifat lahir. Nah, kenapa manusia membeda-bedakan satu dengan yang lain? Kenapa? Karena dia masih terjebak di wilayah lahir. Lahir itu beda. Merah dengan kuning beda. Betul nggak? Orang yang pakai baju bagus dengan orang yang pakai baju kurang bagus, bagi dia beda. Yang sepatunya lecak dengan sepatunya perlente, bagi dia beda. Yang badannya tinggi dengan yang rendah bagi dia beda. Yang badannya putih dengan badannya hitam bagi dia beda. Selama kita masih ada di wilayah yang bersifat jasmania, yang muncul itu adalah kebiasaan membeda-bedakan. Jadi yang suka membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya, berarti menurut Quran secara hakikatnya dialah sebetulnya iblis.